Om Swastiastu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, polemik terkait dengan Bhagavad Gita sudah tidak asing lagi didengar di kancah media massa. Banyak hal dan banyak orang mendengungkan terkait dengan polemik ataupun kontroversial Bhagavad Gita itu sendiri. Bhagavad Gita yang merupakan terjemahan dari Srila Prabhupada banyak menuai kontroversial. Lalu apakah standarisasi dari penerjemahan Bhagavad Gita itu sendiri? Apakah cukup dengan predikat ataupun titel S2 Magisterium Sarjana Agama ataupun Doktor Sarjana Agama itu sendiri sudah mampu untuk menerjemahkan Bhagavad Gita itu? Ataukah memang perlu tokoh-tokoh yang murni tahu tentang tata bahasa Sanskerta untuk memahami secara substansial terkait dengan Bhagavad Gita itu sendiri? Dari Peseraman Kayu Manis Tegal Mekap Tabanan, saya Jerusalem Omnivora bersama Mahaprabhu Bhaktas dalam polemik Bhagavad Gita as it is. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam Mahaprabhu Bhaktas. Akhirnya berjumpa juga di Peseraman Tegal Mekap ya. Setelah kehadiran Mahaprabhu Patni yang begitu mulia untuk datang ke Gunbulan Hill Hostel yang akhirnya dipadu-padankan dengan kedatangan saya terkait dengan undangan beliau pada saat sekarang ini. Berhubung saya memiliki waktu hanya pada malam hari, dan benar pada saat ini saya berusaha untuk menepati janji bertemu dengan beliau yang memang fenomenal dan kontroversial di sosial media terkait dengan seteman beliau bergelar Mahaprabhu dan juga pengetahuan beliau tentang Bhagavad Gita menurut aslinya. Bhagavad Gita as it is. Apakah Bhagavad Gita itu hanya memang diterjemahkan menurut aslinya? Lalu bagaimanakah dengan Bhagavad Gita yang lainnya? Apakah tidak asli? Mari kita tanyakan kepada Mahaprabhu Bhaktas. Jadi kalau Bhagavad Gita itu memang sebenarnya seharusnya semua asli, gitu kan? Jadi tetapi tiba-tiba ada satu kitab dari Srila Prabhupada, Bhagavad Gita sesuai aslinya. Ya. Jadi sejak 2015 saya mengkaji kitab itu, ternyata Srila Prabhupada banyak menerjemahkan Bhagavad Gita itu sendiri sesuai keinginannya, bukan sesuai aslinya gitu. Berarti sesuai dengan keinginan dari Srila Prabhupada. Dari konteks yang merupakan terjemahan pemerintah Republik Indonesia, jika dibandingkan dengan kepemilikan atau terjemahan dari Srila Prabhupada itu sendiri, dari mana lepas konteks pemahaman terkait dengan Bhagavad Gita itu sendiri, atau di mana ada penyimpangan-penyimpangan itu sendiri? Penyimpangan di dalam Bhagavad Gita. Jadi Bhagavad Gita itu sudah jelas biasanya ditutup dengan iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade, kan gitu. Jadi yang artinya adalah ini adalah Bhagavad Gita, ya kan, di mana menjelaskan mengenai pengetahuan Brahman, Brahma Vidyayam Yoga Sastre gitu, dari Sri Krishna kepada Arjuna gitu. Nah ini tidak pernah dicantumkan oleh Prabhupada di dalam kitab tersebut, dalam buku Bhagavad Gita sesuai aslinya. Justru kemudian saya teliti, banyak sekali sloka-sloka yang bukan ditafsir tapi diterjemahkan menyimpang daripada yang sudah ada sebelumnya, yang buku yang beredar seperti buku Pak Ido Bagus Mantra, Pak Puja gitu. Kemudian saya sendiri juga untuk pribadi melakukan penterjemahan kembali, memang menyimpang gitu. Berarti ada distorsi. Ya, distorsi di sana. Baik. Sebelumnya Bhagavad Gita itu menurut versi Mahaprabhu ada berapa bab dan ada berapa sloka? Sebelum kita mengarah ke kepemilikan Srila Prabhupada itu sendiri. Ketika kita bicara Bhagavad Gita, pada awalnya itu kan bukan ada babnya. Itu pembicaraan langsung, ya kan. Sri Krishna di dalam kesadaran beliau yang ditingkatkan pada Bhagavad Cetana. Makanya dalam Bhagavad Gita tidak pernah kita temukan satu kata pun yang merujuk pada Sri Krishna Uwaca. Sri Krishna berkata gitu. Sementara yang lain semua Arjuna Uwaca, Sanjaya Uwaca, Drastarastra Uwaca. Spesial Sri Krishna ditulis di sana Sri Bhagawan Uwaca. Kenapa? Karena Sri Krishna meningkatkan kesadarannya pada tingkat Bhagawan, yaitu Sri Wisnu gitu. Itu bisa kita lihat pada bab 11. Bab 11. Bab 11 bahwa
berapa kali itu disebutkan beliau adalah Sri Wisnu sendiri yang mewakili seluruh dewa gitu. Karena Bhagavad Cetana itu adalah kesadaran para dewa gitu, dewa agung gitu. Ya, tapi dari pemahaman Hare Krishna, maaf ini tidak mendiskreditkan pada suatu aliran tertentu, tapi kita mengulas secara detail apa dan bagaimana di belakang itu. Pemahaman daripada Krishna yang versi Bhagavad Gita Srila Prabhupada, Krishna itu adalah Tuhan sendiri. Dan siapapun yang menyembah Krishna itu akan kembali ke alam Waikunta. Bukan seperti prinsip daripada Hindu di Bali bahwa amor in achintya, menyatu kepada Brahman. Lalu bagaimana terkait dengan ulasan itu? Di dalam Bhagavad Gita sendiri tidak pernah disebutkan Waikunta. Yang ada hanya Brahma Nirwana, artinya alam Brahman. Seperti konsep kita di Bali menyatu kepada alam Brahman, menyatu kepada Ida Sang Yang Widi atau Brahman kan begitu. Nah di sini karena dia garis perguruan gitu. Di dalam bab 10 kan jelas itu yang disebut dengan Adhyatma. Adhyatma itu adalah Brahman sendiri yang berwujud gitu. Brahman yang berwujud. Salah satunya wujud itu diantara Warsni, aku adalah Basudeva atau Krishna. Nah, tetapi Prabhupada justru menikung terjemahan itu. Diantara Warsni, aku adalah Basudeva. Betul terjemahannya, tetapi di penjelasannya Basudeva yang dimaksud di sana adalah Balarama, bukan Sri Krishna gitu. Nah, ini bagi saya ini suatu kejahatan gitu kan, yang saya sebut vandalisme. Kenapa? Karena merusak apa yang sudah dijelaskan dalam Bhagavad Gita. Di antara Sankara aku adalah Siwa, di antara Aditya aku adalah Wisnu. Nah, pada poin tersebut justru diubah gitu loh. Dan sering sekali juga dipakai ketika Arjuna berkata, aku Param Brahma, Param Dhamma gitu. Param Brahma yang dimaksud itu engkau adalah Brahman yang tertinggi, bukan yang lebih tinggi dari Brahman. Di dalam konsep teologi Hare Krishna, dia taruh Sri Krishna itu di atas Brahman gitu. Brahman, Sri Krishna dulu, baru ada Brahman, kemudian setelah itu baru ada Trimurti, dan seterusnya. Jadi, secara teologi, mereka membalik konsep itu. Padahal di dalam Bhagavad Gita itu sendiri, yang diterangkan adalah Brahman sebagai yang tertinggi atau Param Brahma. Gitu loh. Kemudian Brahman ini baru muncul Trimurti, salah satunya adalah Sri Wisnu. Sri Wisnu inkarnasi dalam wujud Krishna, Rama, dan lain sebagainya, inkarnasi-inkarnasi beliau. Nah ini secara teologi Srila Prabhupada dalam buku tersebut sengaja membuat nikung. Menikung bukan Sri Krishna itu bukan inkarnasi daripada Sri Wisnu, tetapi Sri Krishna itu merupakan sumber daripada Sri Wisnu. Nah, disinilah secara teologis di dalam Bhagavad Gita sendiri kalau kita pahami per bab, per sloka itu sudah menyimpang sekali. Karena apa? Karena yang diterangkan dalam Bhagavad Gita itu adalah mengenai Brahman gitu. Baik. Terlepas dari perbedaan konsep itu Mahaprabhu, bahwasanya Bhagavad Gita itu memang universal dan sangat populer di seluruh dunia. Dia dicetak dalam kemasan 80 bahasa dan lebih dari 100 juta eksemplar telah beredar di seluruh dunia. Kemudian pada hakikatnya penerjemahan bukan dalam arti kita membela satu hal, kita mencari tetap ulasan yang terbaik. Apakah kemungkinan yang terjadi dalam penerjemahan menurut aslinya itu ketika mentransfer ataupun mewujudkan dalam bentuk tulisan itu ada font-font yang menyebabkan perubahan daripada arti itu? Apakah memang konsep berpikirnya yang seperti itu atau mereka kemungkinan dalam pencetakan penerbitan itu yang merubah font? Bagaimana menurut Mahaprabhu? Kalau menurut saya, ketika kita baca versi bahasa Inggrisnya, buku kalau di bahasa Inggris kan Bhagavad Gita as it is gitu. Kemudian dalam bahasa Indonesia Bhagavad Gita sesuai aslinya. Itu memang Srila Prabhupada menerjemahkan dengan maaf, saya bilang salah. Gitu, salah. Contoh misalnya, Lokes Mendwi Widanista Pura Prokta Maya Naga Gyana Yogena Sangkyanam Karma Yogena Yoginam. Ini bab 3 sloka 3. Itu poin pengajaran yang diajarkan oleh Sri Bhagawan kepada Arjuna mengenai yoga, gitu kan. Jadi di dunia ini sebelumnya sudah kuterangkan mengenai 2 cara pembebasan dosa, gitu. Jnana yoga untuk yang menekuni Samkhya dan karma yoga untuk yang menekuni yogi atau yang disebut yogi gitu. Ini titik poin pengajaran gitu. Tetapi di bab 3 ini, sloka 3 ini Srila Prabhupada sudah mengubah terjemahannya menjadi bhakti yoga gitu. Baik,
Berarti memang murni di terjemahan sudah ada suatu distorsi daripada makna itu sendiri. Selanjutnya, selain dengan hal tersebut, adakah lain penyimpangan-penyimpangan daripada sloka-sloka yang Mahaprabhu ketahui agar masyarakat lebih detail tahu terkait dengan penyimpangan sloka yang ada di Bhagavad Gita? Kalau Tian sendiri sudah pernah menuliskan itu, malah sudah saya kirim kepada ke seluruh instansi dulu waktu kita 2 tahun yang lalu itu. Paling sedikit itu 3 sloka per bab saya buat. Ya, sudah teliti betul dengan tata bahasa dan lain sebagainya. Juga kita referensikan dengan kitab-kitab yang sudah ada yang diterjemahkan oleh penglingsir-penglingsir kita di Bali. Ternyata memang, maaf kalau saya bilang itu sekitar 60% lah. 60%? Iya, 60% itu disimpangkan terjemahannya. Itu saya pungut aja 3 sloka per bab dari sloka bab 2 sampai bab 18 gitu. Itu sudah saya tulis, sudah dikirimkan gitu. Nah itu saya pernah bahas di grup-grup FB sampai 19 pembongkaran gitu. Tak satu pun ada yang bisa dari Hare Krishna sendiri mempertanggungjawabkan, menjawab itu gitu. Paling jawabannya ngeles gitu. Dan terbitan dari buku itu sudah tersebar luas seperti itu. Betul. Lalu adakah upaya atau kiat dari pemerintah termasuk dari pihak Mahaprabhu sendiri yang tentunya bergandengan dengan Majelis Desa Adat Bali, yakni Ratu Sukahat sendiri, untuk menarik daripada buku-buku yang tidak sesuai dengan Weda atau Pancama Weda kita? Itu sebenarnya itu kan urusan pemerintah. Saya kan cuma bisa memberikan masukan itu. Nah sekarang gerakan sosial aja yang saya lakukan dengan teman-teman gitu loh. Udah tarik itu semua, itu salah itu gitu. Karena apa? Karena pemerintah sampai saat ini diam, ya kan? Mereka tidak berani melakukan tindakan yang jelas salah atau benar gitu loh. Makanya saya selalu bilang pemerintah harusnya saat ini berbicara gitu. Nah, itu. Jadi dalam kitab itu saya udah sampai gini. Kemarin siapa itu? Agus Rama katanya. Ada akun tentang saya debat gitu. Oke, saya debat di mana? Hadirkan aja penengah, hadirkan profesor yang netral. Anda saya minta 3 orang doktor dari Hare Krishna, saya akan debat. Tapi perdebatan kita, kenapa Prabhupada menerjemahkan sloka-sloka itu dengan seenak perutnya? Baik, segala teteman serta pengetahuan terkait dengan penyimpangan yang terjadi dari Srila Prabhupada sebagai penerjemah, dan beliau kita ketahui sebagai International Society for Krishna Consciousness atau founder ya, acarya daripada ISKCON itu sendiri. Itu adalah salah satu terjemahan dari Bhagavad Gita, tetapi di seluruh dunia kita mengetahui bahwasannya banyak terjemahan dan banyak diterjemahkan bahkan oleh pastor dari agama yang berbeda dari kita. Pernahkah misalnya Mahaprabhu sendiri mengamati, selain karena memang ISKCON itu konteksnya Hindu, sehingga kita benar-benar detail agar tidak terjadi pembauran yang tidak patut seperti itu. Nah, dari seumpama konteks agama lain seperti itu, pastor, ada salah seorang pastor itu menerjemahkan bahwa dari Kediri ya, Quen Swiss itu menerjemahkan terkait dengan pendekatan agamanya. Seperti apa menurut pandangan daripada Mahaprabhu? Kalau dia akan menerjemahkan versi agamanya, itu pasti ada cuman di penjelasannya kan. Nah, tidak mungkin dia akan menerjemahkan sloka-sloka itu mengganti semua dengan agamanya sendiri kan gitu. Karena di sana kata Brahman, apa dia harus ganti dengan kata Allah, kan tidak bisa. Kalau itu agama lain, misalnya agama Kristen gitu. Karena itu memang kalau pendekatan itu kan berbeda. Makanya kalau misalnya Prabhupada melakukan tafsir, kemudian dia menerjemahkan dengan sesuai. Misalnya Brahman, dia terjemahkan dengan Brahman, bukan dengan Krishna gitu kan. Kemudian dia memberikan tafsir. Tidak ada masalah, itu tafsir. Ini masalahnya dia sudah menerjemahkan sesuai keinginannya. Contoh bab 424 itu kan, Brahma Panam, Brahma Hawir, Brahma Gno, Brahma Nautam, Brahma Ewat Ilagantabyam, Brahma Karma Samadina itu. Di situ kan menerangkan apa tentang Brahman. Persembahan itu adalah Brahman, apa yang dipersembahkan adalah Brahman, dipersembahkan kepada api Brahman, kemudian dipersembahkan oleh orang dalam kualitas Brahmana, kemudian seluruh aktivitas itu tujuannya adalah Brahman, dan kemudian seluruh aktivitas itu pun Brahman kan gitu. Jadi kata Brahman itu kok diterjemahkan dengan betul-betul, kalau saya sampai lucu itu. Ya, dia yang, kalau tidak salah ya, mohon maaf saya sudah hafal terjemahannya Prabhupada, dia yang memberikan sumbangan terhadap kesadaran Krishna gitu. Bisa nggak kita terima itu? Padahal itu kata Brahman gitu. Kok jadi dia yang Brahman dengan kesadaran Krishna? Iya, sangat jauh kan. Nah, disitulah kenapa dia, kalau misalnya tetap terjemahkan
Brahman seperti tadi, seperti konteks tentang Brahman itu, kemudian dia buat penjelasan bahwa menurut dia katanya Brahman itu adalah Sri Krishna karena dia, saya masalah. Tapi ini masalahnya dia terjemahkan salah. Gitu. Baik, berarti konteks terjemahannya yang salah, bukan pendekatan dari asumsi agama mereka. Iya, itu, bukan ya? itu. Baik. Gitu. Kemudian dari permasalahan yang tampaknya tahun mendaun tetap saja seperti ini bertengger di posisi puncak bahkan booming menjadi kontroversial di sosial media. Apa sih tindakan yang akan Mahaprabhu ambil bersama rekan-rekan yang benar-benar menggaungkan Dresta Hindu Bali itu? Apakah akan maju ke ranah hukum atau tetap berkutat pada sosial media seperti ini saja? Kalau ini kan sudah teman-temannya, saya kan tidak ikut di ranah itu. Jadi teman-teman sudah membuat PHDI pemurnian. Salah satunya adalah bagaimana mengkat ISKON, nah itu maaf ISKON, kemudian kalau tidak salah lagi satu SGGI ya, agar berdiri di luar Hindu Indonesia kan itu. Kenapa? Pertama bahayanya kalau dia berdiri di Hindu Indonesia, maaf, selalu mendengungkan, kedua aliran ini selalu mendengungkan pemeluknya dari berbagai agama. Nah, kita di Indonesia ini kan terganggu sekali kalau sampai misalnya satu aliran pemeluknya dari berbagai agama, kemudian berlindung di Hindu. Kalau ada agama lain yang komplain, ya kan, kita yang Hindu yang sudah kecil ini yang kena kan gitu. Tapi kalau misalnya dia mencari dari berbagai agama, oke, dia berdiri di luar Hindu, dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tapi bukankah Prabhupada sendiri mengatakan bahwa ISKCON itu bukan Hindu? Tapi buktinya di Indonesia masuk di PHDI kan, dan malah banyak yang duduk sebagai pengurus di PHDI. Dan mendapat pengayoman. Dan mendapat pengayoman, dan ketika saya baru bongkar, baru keluar dari pengayoman, itu kan, maaf, kalau saya pikir begini, seluruh dunia pun hari ini tidak menyadari apa yang dilakukan Prabhupada. Nah kebetulan saya tekun mempelajari kitab Bhagavad Gita gitu kan. Jadi saya temukan, oh ini seperti ini. Logikanya aja. Banyak kok profesor kita dulu, ini buku yang bagus untuk dikonsumsi kan begitu. Maaf saya tidak sebut merek ya. Banyak sekali, bukan orang biasa, profesor doktor yang begitu. Yang memberikan rekomendasi bahwa buku Bhagavad Gita sesuai aslinya itu layak dikonsumsi publik gitu. Baik, kalau seumpama masalah ini yang terus berkesinambungan akan maju ke ranah hukum, tetapi harus diketahui pada waktu Juni 2011 permasalahan yang sama terkait Srila Prabhupada pernah diadili di Rusia. Akan tetapi pada akhirnya pemerintah negara Rusia itu meminta maaf malah ke India. Apakah tidak akan takut hal itu akan terjadi pada kita di Bali atau di Indonesia? Rusia dengan Indonesia beda. Iya kan? Paham yang di Rusia itu kan society-nya beda pahamnya. Kita sudah pahamnya jelas Pancasila gitu. Dan ini ketika kita berbicara Pancasila, berbicara ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa satu dan absolut. Ya kan? Tidak ada pemujaan terhadap manusia. Ya kan? Nah itu. Jadi ranah kita sudah berbeda. Kalau Indonesia mengadili ini, misalnya membutuhkan saya siap maju kok sebagai saksi untuk memberikan ini loh yang keliru. Sehingga apa yang terjadi kalau pemerintah Indonesia berani, janganlah membubarkan atau apa ya. Kalau saya sederhana saja, berdiri di luar Hindu Indonesia, berdiri sendiri gitu loh. Katanya ISKCON itu banyak fundingnya besar, pengikutnya jutaan katanya. Masa nggak berani berdiri sendiri? Kayu manis saja berani berdiri sendiri kok. Ya kan, saya punya anggota cuma 20 orang. Itu loh, itu kenapa ya? Sampai hari ini kok ngapain sih nempel-nempel di Hindu gitu loh. Menurut Mahaprabhu sendiri mengapa dia nempel di Hindu? Maaf ya kalau saya sih tidak berani memfitnah gitu loh kan. Ulasan saja, ya, ini adalah sebuah penguapan fakta. Maaf, ini pandangan saya pribadi ya. Kalau satu organisasi nempel di sesuatu gitu, jelasnya kan untuk mempermudah akses ke pemerintah. Mempermudah akses ke pemerintah. Ya kemudian legalitas kan. Berarti pemerintah Indonesia di segmen Hindu paling mudah untuk digapai sehingga dia harus menempel di Hindu. Nah, kayaknya seperti itu. Dan selama ini maaf ini rumor ya, ini rumor katanya justru bantuan-bantuan untuk dari Bimas Hindu untuk Hindu Indonesia itu lebih banyak kepada ini kelompok-kelompok ini kan gitu. Data terkait hal itu apakah ada pernah? Saya bilang tadi rumor. Baik. Apakah menurut Mahaprabhu sendiri banyak masyarakat Hindu di Bali sudah tergabung dalam ISKCON? Karena getol sekali untuk mengamati kegiatan daripada ISKCON. Menurut estimasi saja atau mungkin bayangan semata dari mungkin kisi-kisi perkumpulan teman-teman Hindu yang benar-benar kuat mendengungkan Dresta Hindu Bali itu? Kalau tergabung dengan itu, saya rasa tidak terlalu banyak sih. Persentasenya mungkin ya, dari Hindu? Kalau saya mungkin ya sekian, di bawah 10% lah.
Di bawah 10%. Menurut saya ya. Cuman kalau terus ngotot yang 10% ini Bisa jadi banyak. Bisa, bukan jadi banyak, bisa mereka yang pegang kendali kan, itu masalahnya. Ya kan? Contoh logika aja kita pakai dalam politik misalnya. Ini kan cuma satu orang yang maju gitu loh. Ya kan? Tapi dia memiliki masa yang banyak pendukungnya kan gitu. Bisa jadi dia kan gitu. Nah, ini maksud saya biar, maaf selama ini kalau saya dengar sih ya, dan saya alami sendiri, mereka sering suka dulu, kalau sekarang sih mungkin nggak berani ya. Sampai saya lihat ada satu tokoh biasanya pakai kalung tega itu, dilepas kalungnya hanya untuk apa ya, kamuflase menurut saya gitu loh. Jadi cara-cara mereka dengan grand design 50 tahun yang sudah jelas kita dengar pidatonya lewat FB, ada itu pidatonya, entah siapa yang berbicara, tapi grand design 50 tahun bagaimana mengiskonkan Bali kan gitu. Mengiskonkan desa adat gitu. Baik, saya menyela Mahaprabu. Kita di Bali itu mengenal sekali dengan ketaatan terhadap leluhur. Ketika masyarakat Hindu itu sendiri memutuskan untuk masuk ISKCON dan mentiadakan leluhurnya itu sendiri. Kira-kira apa yang menyebabkan dia bertaruh sebesar itu? Kalau menurut saya karena itu buku itu sudah membrainstorming dia. Buku itu atau hal-hal lain yang mungkin menjadi faktor pendamping sehingga dia benar-benar kepincut dan tertarik untuk masuk daripada paham itu? Pertama mungkin maaf ya, ketika kita lihat